Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia beragama Islam yang selama 2 tahun terakhir menjalin hubungan dengan seorang perempuan warga negara Indonesia beragama Kristen. Hubungan tersebut dijalani dengan saling menghormati keyakinan masing-masing, saling mengenal antar keluarga, serta komitmen untuk melangsungkan perkawinan. Hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir mengenai pencatatan perkawinan antar agama yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Ketentuan Akuo dimaknai sebagai larangan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan berbeda, bahwa seolah-olah hanya perkawinan seagama saja yang dapat dicatatkan. Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antar agama. Perkawinan antar agama muncul sebagai sebuah keniscayaan, sebuah konsekuensi logis dan alamiah dari kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Perkawinan antar pasangan dengan agama yang sama sering dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Namun demikian, cinta tidak pernah bisa direncanakan. Seringkali, interaksi sosial antar warga negara melampaui sekat-sekat agama, suku, maupun budaya. Sementara itu, di kehidupan yang hanya dijalani sekali ini, setiap orang berharap untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan pilihannya. Apa pendapat Ustadz? MA tidak mengakui pernikahan beda agama. Mohon maaf Bang, kalau kita berbeda. Kalau saya beda agama tidak bisa nikah. Saya hidup paling 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun. Bagi orang beriman, ini dunia hanya sementara. Nah, kalau saya ikut nafsu misalnya ya, pendapat nafsu saya, yang penting saya cinta. Sampai seberapa lama cinta saya? Paling 70 tahun saya wafat. Ketika saya wafat tidak ikuti aturan agama, maka siallah hidup saya di akhirat. Yang saya anggap, yang saya bilang nih sorry, yang cinta beneran loh ya, bukan itu bisa mati. Ya. Mati itu artinya kalau nggak nikah itu. Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang yang dicintai. Oke. Betul juga. Ya kan? Oke, baik. Terima kasih. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, hal yang paling baru yang masih bisa kita goreng untuk kita bahas adalah tentang seorang pemuda yang menggugat undang-undang perkawinan. Dia menuntut supaya perkawinan beda agama itu dilegalkan. Ya, jadi pernikahan antar agama. Kalau Kristen ya bolehlah sama Islam, sama Hindu, sama Buddha dan lain sebagainya. Jadi artinya tidak harus melulu agama ini jadi patokan gitu dalam pernikahan. Ya kalau Muslim sama Muslim, Kristen sama Kristen, nggak begitu. Yang penting cinta dasarnya. Kalau cinta ya sudahlah, nikah saja itu walaupun beda agama. Dia menuntut begitu. Nah teman-teman semuanya, sebetulnya jawaban paling logis dari hal itu pernah disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif ketika ditanya oleh Sujiwo Tejo, bagaimana dengan cinta itu beda agama? Kalau misalkan tidak menikah itu bisa mati gitu katanya, bisa bunuh diri lah bahasanya, karena saking cintanya. Apa jawaban Ustadz Dasat Latif? Ya kalau memang cinta ya sudah, tinggal pilih mau lodge in atau lodge out, selesai. Kalau memang benar-benar cinta butuh pengorbanan, ngapain harus mati? Tinggal pilihannya adalah lodge in atau lodge out. Setelah pernikahan nanti biar tahu sendiri seperti apa problematika dalam pernikahan itu. Karena nikah itu nggak terlalu hanya mengatakan nama cinta. Cinta itu tai kucing. Tak kasih tahu. Setelah nikah nggak ada lagi namanya cinta. Kalimat cinta itu hanya diucapkan oleh pemuda-pemuda yang mereka masih dalam keadaan kasmaran, masih dalam keadaan pacaran. Itu baru cinta. Aku cinta kamu, aku siap ini tai kucing semuanya itu. Ketika mereka sudah menikah, kalimat cinta itu akan hilang dengan sendirinya. Diganti dengan kalimat apa? Mas, duit habis. Mas, beras habis. Mas, mau belanja apa hari ini? Mas, gaji kita nggak cukup sebulan. Mas, anak-anak belum bayar sekolah. Mas, listriknya sudah bunyi. Mas, pulsa hari ini belum beli. Mas, paketan habis. Itu yang akan kamu dengar setelah pernikahan. Kata-kata cinta hilang. Sudah, yakin.
Jadi nikah modal cinta itu hanyalah pernikahan yang hanya, ya bahasa kita apa ya, ya cinta-cintaan lah gitu. Pada hakikatnya itu hanya nafsu yang dibungkus oleh mereka dengan kata-kata cinta saja. Kalau mereka betul-betul cinta, ya bertahan dalam pernikahan. Itulah orang-orang yang betul cinta. Karena cinta itu memang awal daripada perjalanan pernikahan. Tapi di dalam pernikahan, bagaimana mempertahankan cinta itu tetap tumbuh dan bisa tumbuh subur, itulah keluar biasaannya dari sebuah pernikahan. Kalau dari awal prinsipnya saja sudah beda, itu akan kacau. Yang sama-sama agamanya sama dari awal saja, ketika mereka menikah, di tengah perjalanan bisa bubar, bisa hancur. Apalagi dari awal sudah beda, sudah konflik dari awal. Gak usah bermimpi dapat kebahagiaan, itu akan terus berkonflik. Jadi nikah itu gak sesederhana yang kalian pikirkan. Yang penting kami cinta adalah keajaiban. Tai kucing, beneran. Gak ada ceritanya cinta itu adalah keajaiban. Kalau cinta keajaiban, gak akan ada orang yang bercerai di pengadilan. Itu gak akan ada. Karena semua masalah bisa diselesaikan dengan cinta. Tapi tidak, pernikahan itu gak melulu bicara tentang cinta, tapi bicara tentang realita. Ada beras yang harus dibeli, ada makanan yang setiap hari harus disediakan, ada istri yang harus dijak jalan-jalan, ada anak yang setiap hari minta jajan. Apalagi itulah realita cinta. Konyol kadang orang-orang mikir itu. Belajarlah pada orang-orang yang sudah menikah tuh. Kalau kamu belum menikah, belajar tanya kepada orang-orang yang sudah menikah, seberat apa kehidupan setelah menikah. Itu kamu tanya sama mereka. Jangan cuma bayangin di atas kasurnya aja, senang-senangnya aja. Jangan. Tapi kamu harus tahu problematika terbesar di dalam sebuah pernikahan itu banyak. Dan itu kompleks permasalahannya. Makanya cintalah tai kucing, bener. Makanya saya sering ngomong di mana-mana itu, hanya orang bodoh yang percaya bahwa cinta itu adalah keajaiban. Wallahu a'lam bishawab.